Teori konspirasi itu memang sudah ada sejak Perang Dunia Kedua. Eine Arbeit für richtig Geld. Senjata biologis atau pemusnahan massal yang dilakukan oleh dalam tanda kutip elit global. Ada masa kejayaan, pasti ada masa keruntuhan. Bagaimana kita berbicara tentang Daily Walker? Halo brothers and sisters, welcome. Jadi sebelum kita masuk ke topik, saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, imunitas baik, dan juga terhindar dari segala virus. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang the coronavirus atau COVID-19 yang emang lagi menjadi pandemik di seluruh dunia. Jadi kita akan membahas dari mulai data, fakta, teori konspirasi, hingga penumpang gelap di COVID-19. Well, first time kita akan membahas dari mana the coronavirus ini berasal. Jadi semua udah tahu kalau coronavirus atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di salah satu provinsi di Wuhan, China, di pasar China itu. Nah, karena kita tahu rakyat Cina itu terbiasa sekali makan binatang yang sangat mentah belum dimasak. Jadi disenyalir virus ini dikembangkan atau ditularkan oleh kelelawar. Karena kelelawar itu hidupnya sangat berkoloni. Well, yang kedua, apa sih coronavirus ini atau COVID-19 ini? Jadi, so far yang saya baca di internet ataupun di literatur, di referensi, coronavirus atau COVID-19 ini adalah salah satu jenis flu baru. Misalnya, anggaplah ada flu. Jadi, ini anak dari flu itu, teman-teman. Jadi, coronavirus ini menyebar melalui udara, droplet dari bersin seseorang. Tapi yang lebih hebohnya lagi, the coronavirus ini belum ada vaksinnya. Well, so far jadi yang seperti yang beberapa pandemik sebelumnya seperti flu babi, flu Spanyol, flu Hong Kong itu belum ada vaksinnya hingga sekarang. Oke, moving on. Jadi gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 ini sama persis seperti gejala yang ditimbulkan oleh flu biasa, mulai bersin, sakit tenggorokan, batuk, meriang. Tapi kita nggak boleh terlalu parno dengan virus ini. Jadi karena saking berevolusinya virus COVID-19 ini, jadi sekarang ada namanya orang tanpa gejala. Jadi begini, kalian itu dengan imunitas ataupun kekebalan tubuh yang kuat, kalian nggak akan merasakan sakit apapun. Jadi itu dinamakan OTG atau orang tanpa gejala. Jadi kita itu emang kebal terhadap virus dan kita bermain dengan teman-teman. Jadi mungkin teman kita yang lebih imunitasnya yang lebih down kita di bawah kita, jadi mereka akan sangat tertular. Maka dari itu kita dihimbau stay at home, melakukan physical distancing, social distancing oleh pemerintah. Jadi di coronavirus ini banyak yang menyebutkan ada teori konspirasi di balik COVID-19 ini. Jadi ada yang menyebutkan ini adalah senjata biologis atau pemusnahan massal yang dilakukan oleh dalam tanda kutip elit global. Dan ada juga yang mengatakan Bill Gates atau the man behind the Microsoft ini adalah dalang dari COVID-19 ini, ataupun dia berencana untuk membuat COVID ini dan membuat vaksinnya agar semua orang membeli vaksin di sana. Itu teori konspirasi yang kedua. Nanti kita akan bahas. Jadi teori konspirasi itu memang sudah ada sejak Perang Dunia Kedua, sejak Hitler berkancah di dunia war itu emang sudah ada teori konspirasi. Cuman di sini yang saya lebih tekankan, kalau teori konspirasi ini adalah sebuah teori yang dimana pembuktiannya itu nggak ada, secara ilmiah itu nggak ada. Jadi lebih di sini saya tekankan kalian lebih berpikir secara rasional. Oke, kita mulai dari ini adalah senjata biologis, teman-teman, yang dilakukan oleh misalnya Bill Gates. Coba kita berpikir, Bill Gates miliuner ini adalah orang yang nggak kekurangan apa-apa gitu loh. Orang yang he have something, he have anything. Jadi buat apa juga seorang Bill Gates, founder dari Microsoft, melakukan tindakan seperti ini? Itu kayak kurang kerjaan banget. Jadi pembuktiannya itu nggak ada. Ataupun orang mengatakan teori konspirasi secara global itu yang dilakukan dalam tanda kutip elit global itu nggak ada pembuktiannya. Jadi kita lebih berpikir ke teori yang lebih rasional, yang ada pembuktian ilmiahnya. Yang kedua, kasus pandemik COVID-19 ini 90% mirip dengan film Contagion. Jadi buat kalian yang belum nonton film itu, silakan nonton. Itu
adalah film tahun 2011 yang dibintangi oleh Matt Damon. Jadi film ini emang film dengan budget besar. Jadi ada yang mengatakan ini adalah pra-pandemik ataupun simulasi latihan dari pandemik ini. Jadi emang kejadiannya itu emang benar-benar mirip. Jadi sinopsis film itu adalah ketika salah satu virus yang ditemukan kelawar juga di sana, dan salah satu petugas medis balik ke Amerika, dan di sana terjadi penyebaran, dan bahkan reporter yang ada, tokoh antagonis yang ada di film itu sama persis dengan pembawa berita yang ada di CNN. Jadi banyak orang yang menyebutkan ini adalah kesengajaan senjata biologis yang emang pemusnahan massal. Itu menurut saya pribadi kurang tepat. Jadi kalian mengatakan teori konspirasi film Contagion dengan situasi seperti ini, apakah kalian bisa buktikan? Prove me wrong. Jadi di sini di kolom komentar saya mengundang kalian buat diskusi. Kembali saya tekankan, tolong berpikir yang lebih rasional. Ada satu kubu yang mengatakan ini teori konspirasi, ini senjata pemusnahan biologis yang sudah direncanakan beberapa tahun oleh elit global. Coba kalian buktikan, apakah teori konspirasi itu benar? Ada yang mengatakan bahwa sengaja tentara Amerika ini menyebarkan virus itu melalui tentara ke China, karena kita tahu so far USA dengan China ini sempat bersih tegang. Dan ada juga yang mengatakan bahwa laboratorium di China itu sengaja membocorkan virus ini untuk keluar. Itu semacam teori konspirasi. Jadi kalau berbicara tentang teori konspirasi, ini teori yang abal-abal menurut saya, teori yang belum tentu kebenarannya. Seperti yang saya bilang tadi, misal kalau memang tentara Amerika sengaja menyebarkan virus ini ke China, kenapa negara Amerika bisa yang paling banyak terpapar COVID-19 hingga gubernur New York kewalahan? Karena tenaga medisnya sudah nggak sanggup untuk merawat pasien. Benar kan? Dan sebaliknya, kalau juga Hong Kong, China itu di provinsi di Wuhan, kalau misalnya seperti yang teori konspirasi katakan, misalnya mereka sengaja menyebarkan virus ini, kenapa rakyat mereka yang juga kena korban hingga mereka melakukan sistem lockdown? Jadi misalnya kalian berbicara tentang teori konspirasi, mohon maaf, itu di pikiran saya secara pemikiran yang rasional, yang modern, itu nggak masuk akal. Tapi banyak yang bilang seakan semesta ataupun Tuhan itu ingin berbicara melalui pandemik ini. Tapi mohon maaf, di sini saya juga bukan berbicara tentang agamis, tapi itu emang kenyataan. Kenapa kenyataan? Kita flashback ke history, sejarah. Ada pemusnahan global alami yang dialami oleh dua siklus yang paling terkenal. Yang pertama itu adalah Pompei. Jadi di Pompei, salah satu kota di Roma ini, singkat cerita, di sini disebutkan adalah kota seks. Dan kota ini berdekatan dengan Gunung Pompei. Ketika mereka di luar nalar melakukan seks di sana situlah dengan sama jenis dengan orang tua, maka Tuhan itu sangat murka. Dengan seketika pulau ini hanyut, tenggelam karena letusan dari Gunung Pompei ini, dan kota ini mati dan tenggelam. Enggak ada yang selamat dari musibah ini. Nah itu, kalau itu masuk sih ke dalam rasional, karena pemusnahan global dari Sang Pencipta karena kelakuan manusia yang sudah menyimpang. Itu yang pertama, Pompei. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton film Pompei dan juga cari artikelnya di Google, itu banyak banget. Yang kedua ini ada namanya Atlantis, The Lost City, yang banyak difilmkan oleh saudara di Hollywood. Jadi Atlantis ini katanya dulu ada sebuah kota terletak di Yunani kuno. Jadi Atlantis ini tenggelam dalam waktu sekian detik oleh gelombang tsunami, dan kota ini langsung tenggelam di bawah laut. Dan itu memang ada buktinya. Oke, kalau itu misalnya saya percaya. Kenapa disebut The Lost City, The Lost World? Karena Atlantis ini hilang dalam sekejap dan sekarang masih tanda-tanya. Itu pemusnahan global oleh Sang Pencipta melalui sebuah disaster. Ada masa kejayaan, pasti ada masa keruntuhan, ada masa kehidupan, dan juga pasti ada masa pemusnahan, kehancuran, kematian. Moving on,
Jadi cara pencegahan COVID-19 ini cukup sederhana, teman-teman. Jadi pemerintah menggebu-gebukan, menghimbau kepada kita untuk stay at home, di rumah aja, melakukan social distancing, physical distancing, selalu cuci tangan dan juga memakai masker. Well, itu memang sebelum ada corona, kalau misalnya kalian mau mempraktekkan hidup higienis seperti itu emang bener bagus banget. Artinya kita aware dengan something, aware dengan someone gitu kan ya. Tapi cuman himbauan dalam tanda kutip stay at home ini menuai pro dan kontra. Kalau misalnya orang rich man, orang kaya disuruh stay at home, ya no problem, karena mereka banyak punya money. Nah, bagaimana kita berbicara tentang daily worker atau pekerja harian yang mereka itu sehari-hari bekerja untuk menafkahi keluarganya. Kalau mereka nggak kerja, itu keluarga mereka nggak makan untuk satu hari. Himbauan pemerintah untuk stay at home itu, apakah pemerintah mau menanggung sembako? Jika misalnya pemerintah melakukan kebijakan lockdown seperti yang dilakukan negara China dan juga negara-negara di Eropa yang sedang terpapar virus corona ini, saya juga mau diam di rumah. Karena kita menyuruh orang untuk stay at home dan kita tidak membiayai sembako mereka. Apakah mereka bisa? Enggak. Coba kita lihat para ojek online, para pedagang kaki lima, pedagang kopi, buruh harian, itu mereka nggak bisa stay at home. Jadi kebijakan ini timpang tindih menurut saya pribadi. Di samping itu, kebijakan physical distancing itu emang perlu banget. Nggak ada virus corona ini dong, itu udah penting banget. Be aware with someone. Social distancing, cuci tangan before touch something, sebelum menyentuh mata, mulut, dan juga hidung. Karena virus ini, dari penelitian, virus ini bisa hidup di reseptor, teman-teman. Ada penumpang gelap di kasus coronavirus atau COVID-19 ini, teman-teman. Pembebasan napi, well, so far memang sih seluruhnya melakukan pembebasan napi ini karena alasan kemanusiaan. Akan tetapi ini menjadi blunder juga bagi menteri kita, Prof. Yasona Lawli. Ketika sudah dibebas, it's okay. Saya juga mengerti ini adalah alasan kemanusiaan karena sudah tua, 2/3 sudah menjalani masa hukuman, dan juga karena di lapas itu udah over capacity gitu kan ya. Jadi untuk menghindari kerumunan, maka dari itu mereka dibebaskan. Cuman setelah mereka bebaskan, seperti yang orang kira, bakal terjadi tingkat kriminalitas karena mereka dibebaskan dari penjara, namanya juga ex-kriminal gitu kan ya. Jadi selama pandemik ini kan semua orang mendapat imbasnya, entah sektor pariwisata, entah di government. Ketika mereka dilepaskan dan mereka tidak punya uang, maka otomatis mereka akan melakukan tindak kriminal. Why not? Dia nggak mencuri, and then dia nggak liur, nggak hidup. We talking about survive. Jadi ini menurut saya blunder banget. Oke, moving on. Jadi sekarang kita berbicara masalah kasus penambahan. Jadi di Indonesia itu setiap hari kita dipertontonkan hal yang parno. Kita melihat penambahan kasus per hari 200 sampai 300 kasus, tapi belum ada solusi yang tepat. Jadi so far yang saya pelajari untuk memutus rantai COVID-19, penyebaran COVID-19 ini emang benar-benar tugas yang serius bagi pemerintah. Bukan hanya pemerintah, karena pemerintah nggak bisa berjalan sendiri. Karena apa? Virus ini sangat berbahaya. Di samping COVID-19 ini, the invisible enemies atau musuh yang kelihatan, penularannya terlalu cepat dan juga mematikan. Jadi untuk memutus rantai COVID-19 ini, kebijakan lockdown itu adalah, menurut saya pribadi, adalah yang paling tepat. Karena dengan kita lockdown, that means that everyone stay at home, no outside, selama 2 minggu, itu dijamin ataupun diprediksi bisa menghentikan COVID-19 ini, teman-teman. Jadi misalnya kita berbicara masalah sistem atau kebijakan lockdown, karena di Indonesia itu kita tidak mempunyai cukup dana untuk melakukan kebijakan lockdown. Jadi yang belum nonton video Mbak Nana eksklusif dengan Pak Jokowi, di sana Pak Jokowi sudah mengatakan kalau misalnya kita mengeluarkan kebijakan
regulasi lockdown, itu hitung-hitungannya biaya yang dikeluarkan oleh kas negara itu 500 miliar itu hanya untuk di Jakarta per hari, belum lagi di seluruh Indonesia. Jadi impossible banget kalau misalnya Indonesia melakukan lockdown. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk mencegah virus ini dengan beraktivitas, stay produktif, olahraga, berjemur, meningkatkan imunitas, minum vitamin C, melakukan social distancing, physical distancing, dan juga selalu menggunakan masker di luar rumah. Jadi banyak dokter spesialis paru yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melawan virus ini adalah sistem kekebalan imunitas. Karena sementara ini dunia emang berlomba lagi mencari vaksin dari virus ini. Karena imunitas kita itu sangat penting untuk melawan virus. Jadi simple wordnya seperti ini. Ketika tentara ataupun imunitas dalam tubuh kita, inside our body itu kuat, and then ada musuh enemies yang masuk, tentara soldier kita yang kuat, maka matilah virus itu. Jadi kurang lebih itu penjelasannya. Oke, last time sebelum closing statement, jadi saya harap kita semua, dunia, terutama Indonesia, akan segera mengakhiri virus ini, akan bisa menghadapi virus ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan semoga Tuhan, Sang Pencipta, apapun agama kalian, tetaplah berdoa agar pandemik wabah the coronavirus ini cepat musnah dari bumi.